kalau boleh tahu itu nominalnya totalnya tuh Mas habis berapa itu? Total semuanya yang pernah Mas mainin gitu, berapa berapa tuh nominal uangnya tuh? Kalau total ya miliaran juga. Miliaran ya. Ngeri juga ya. Itu singkat cerita itu Masnya waktu apa ditawarin jadi customer service gitu ya di Kamboja. Terus sampai di sana ternyata kerjanya ngapain tuh? Balas chat, mau bukain bank, yang masuk-masuk, terus yang di transfer, namanya withdraw. Seperti itu aja, terus posting-posting. Posting-postingnya tuh dia Apa? media sosial. Itu apa namanya? Berapa lama itu di Kamboja? Kurang lebih 4 tahun kalau nggak salah. Berapa? 4 tahun. 4 tahun, lumayan lama ya. Itu 4 tahun di Kamboja itu Hampir mau 5 ekor, bisa saya diperpanjang. itu enggak Paspor saya juga diperpanjang. Kayaknya 5 tahun. 5 tahun. Dari 2014. itu kan ini apa? Udah aja ada 4 tahun di sana kan harusnya ini apa? Aman maksudnya dalam arti kalau sayangnya masih ikut terjun juga ke dunia ini ya. Iya, kalau saya ingin situ. Kalau soal pemasukan mau gila-gilaan kalau di angka Dapat berapa per bulan itu? 5 ada. Kalau dari awal sih awalnya saya cuma masih 8 Iya. bulan dalam. Oke, aku juga dulu gini, aku juga dulu apa namanya? Aku kan di dunia digital ya. Ininya apa namanya? Basicnya kerjanya di dunia digital gitu, udah puluhan tahun. Aku sempat ditawarin tuh di beberapa bandar itu mau di Filipina atau di Kamboja terserah atau mau di Jakarta nanti akan di apa namanya tempatkan di apartemen terserah semuanya kebutuhan apa namanya kebutuhan keluarga segala macam tuh ditanggung gitu. Dan nominal yang ditawarin dulu aku di atas seingatku tuh terakhir tuh ditawarin di atas 20-an. Tapi nggak aku ambil karena ya aku nggak serak aja gitu. Nah, Mas balik lagi ke Mas. Itu setelah Mas di sana apa namanya 4 tahun terus akhirnya Mas kejebur di dalamnya kurang lebih gitu ya. Kejebur di dalamnya itu habis-habisan atau gimana itu pas kejebur ke dalamnya? Habis-habisan udah ya teman dari masuknya penghasilan itu udah lebih gede pengeluarannya. Iya. Kalau di kalau sampai akhir udah di 50 ada. Iya. Itu Masnya itu Masnya akhirnya apa namanya balik lagi ke Indonesia tuh gimana? Ya biasa aja nggak apa-apa. Mau resign gitu? Ya? Resign terus balik ke Indonesia atau bagaimana? Iya resign. Oke. Nah, di sana alur kerjanya sebenarnya yang menurut setahu Mas ya, sepengetahuan Mas selama di sana itu sebetulnya cara kerjanya itu gimana si judi online ini? Mungkin yang Mas pegang kan mungkin ada beberapa situs gitu ya. Iya banyak. Benar. Nah, itu sebenarnya secara ini aja, secara umum aja, cara kerjanya itu gimana sih mereka? Market mereka kan rata-rata orang Indonesia nih. Iya, emang orang Indonesia semua. Punya rekening Indonesia. Cara kerjanya gimana? Bisa di ini nggak apa diinfokan secara umum aja gitu. Maksudnya curangannya sistemnya gitu. Alur kerja mereka sebetulnya tuh seperti apa sih gitu dari mungkin mereka nyari market orang-orang Indonesia nih untuk bermain. Terus iya gitu dia tujuannya. Nyari member-member doang yang udah dari database atau dari iklan-iklan gitu. Dari media sosial, terus WhatsApp dia marketing, WhatsApp yang apa maksudnya
ngechat ke kan udah ada database-nya nih, semua nomor nih orangnya beli di database, terus dichatin satu-satu pakai WhatsApp atau dikirim SMS gitu, ditulis pakai kata-kata, ada bonus terus atau dijanjin masukin, padahal itu cuma kata-kata doang. Untuk permainan mah oke-okean juga. Oke. Nah, kalau di Indonesia kan banyak nih teman-teman kita nih. Aku dapat banyak banget curhatan dari teman-teman yang apa namanya boncos gitu ya. Mereka rugi dari yang paling kecil 20 juta sampai dengan di atas 1 M gitu. Kemarin ada yang terakhir 1,2 M, ada yang 2 miliar juga. Itu kalau nafsu yang kalau kayak gitu biasanya udah pemain lama dia. Cuma ceritanya ditotalin aja, mungkin juga main 3-4 tahun ditotalin segitu, banyak langsung kalah segitu. Tapi kemarin ada yang baru ini nih, baru main 4 bulanan mungkin ya kurang lebih. Dia bisa habis di atas 100 juta. Ya bisa, itu bisa. Cuma kan enggak, maksudnya bukannya baru pertama kali main tuh soalnya kalah segitu enggak. Iya. Iya maksudku gitu. Itu udah pernah main gitu. Dia kalahnya nafsu, jadi dia mungkin baru awal main dia dikasih menang sedikit, terus ya hitungannya tetap penasaran sama ketagihan. Bener. Ya itu juga udah aku bahas juga tuh di video juga. Mungkin Mas sudah nonton kan yang video yang apa nafsu segala macam. Itu juga aku kan hasil dari research teman-teman gitu kan, observasi teman-teman kenapa sih bisa sampai ini apa maksudnya kalahnya banyak, yaitu karena nafsu betul. Nah, aku pengen tanya itu satu orang anggap saja si A gitu ya, mereka bermain. Kan mereka bermain mungkin dari awal 100.000, 200.000 gitulah nominalnya, terserah mereka gitu dari awal main. Nah, ini kan di sana kan yang handle kan ada admin nih. Nah, adminnya itu betul-betul mantau si si pemain A ini atau bagaimana cara kerja mereka secara spesifik? Jadi mantau kemenangan. Jadi misalnya dia punya deposit 200.000. Terus dia menang sampai 100 juta. Itu dia yang dipantau. Apakah dibayar atau tidak. Biasanya sih nggak dibayar. Gitu. Iya, kecuali webnya udah gede. Terus kan nyari web gede itu susah. Kalau dia pas menang besarnya di webnya kecil yang baru jalan sebulan 2 bulan nggak bakal dibayar kayak gitu mah. Oke. Nah, setahu kan permainan di bandar ini di judi online beda nih setelah aku observasi ya, riset gitu ya. Itu beda dengan permainan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu kan yang berdiri istilahnya situs-situs. Tunggu. Ini mau permainan apa kan permainannya macam? Enggak, maksudnya cara bermain bandar nyari marketnya gitu loh. Jadi kalau dulu kan anggap saja situs A, B, C gitu ya. Situs A, B, C ini dihandle sama si bandar gitu istilahnya. Bandar itu independen lah, dia punya tim begitu ya. Jadi berarti kalau udah dihandle sama bandar langsung, si bandar ini kan punya kendali uang gitu ya. Jadi kemenangan si teman-teman yang dulu-dulu tuh katanya sekali menang itu bisa dapat banyak gitu mamanya ya. Tapi berjalannya waktu karena judi online ini makin mewabah, jadi si bandar ini ada agen gitu loh. Disebarkan ke agen gitu loh. Ya, jadi agen ini kan ada fee lagi. Jadi agen ini menyebarkan komisinya ke pemain-pemain jadi lebih sedikit gitu loh. Bandar itu yang disebut bandar ya kayak Mas aja mau buka web juga bisa kan, itu disebutnya bandar bukan? Betul. Cuman kan kalau saya yang buka web sendiri, saya independen nih. Nah, yang sekarang kebanyakan kan situs-situs yang tadi yang Mas bilang itu situs-situs yang baru 1-2 itu mereka kan juga cloningan dari situs-situs yang sudah gede sebetulnya gitu. Karena dari interface-nya, dari tampilannya segala macam itu mirip tapi tak sama gitu. Oh iya, itu namanya providernya. Misalnya kayak kalau di dalam itu ada namanya provider, misalnya Nexus, Infinix, 540 gitu. Itu yang disebut. Jadi yang misalnya yang bikin web dia 20%, kita 80%. Betul. Jadi kita menang ke
sebulan 100 juta ya kita kasih dia 20 juta, 20%. Iya, iya, iya. 40% buat kita. Itu sistemnya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Jadi karena itulah kenapa mereka makin banyak gitu ya. Maksudnya situs-situs ini makin banyak karena disebarkan ke agen juga gitu ya. Iya. Mm-mm. Jadi mereka tuh berlomba-lomba mencari member. Mm-mm. Dan rata-rata marketnya tuh pasti Indonesia ya. Yang kalau dari Kamboja ya. Ya bukannya rata-rata emang harusnya Indonesia kan, bank lain nggak bisa, cuma bisa pakai bank Indonesia sama Imani Indonesia. Oke. Iya, tapi yang internasional ada yang pakai dolar, makan banget itu. Nah, bener. Sama nggak kayak Vietnam juga sama, terus Vietnam. Kamboja juga ada yang khusus Kambojanya ada. Oke. Nah, Bandar ini juga bandarnya dari Indonesia tuh gimana? Bandar sama, yang sebut bandar ya kayak kalau kayak Mas mau buka web ya Mas bandarnya udah gitu. Iya, maksudnya yang ada di Kamboja itu maksudnya orang Indonesia atau bukan gitu? Iya, Indonesia semua dong. Oh, rata-rata orang Indonesia ya. Iya, kalau yang punya yang marketnya Indonesia ya Indonesia semua, banyak kan Medan, Jakarta, Tangerang juga banyak. Jadi istilahnya mereka malah jadi komunis di negaranya sendiri ya, menjajah ya. Gitu ya. Bisa dibilang merusak generasi kita sendiri tapi mereka bekerjanya di Kamboja gitu ya. Iya, iya begitu, di bidang begitu ya begitu, cuma gimana dia ada kesempatan seperti itu. Iya. Juga. Iya. Nah, itu sampai balik lagi ke Mas nih. Sampai Mas di sana harusnya kan kalau Mas nggak ikut terjun ke dalamnya mungkin sedikit banyaknya Mas punya tabungan lah untuk balik ke Indonesia atau apalah mungkin kayak gitu kan. Kita enggak, udah kaya tuh. iyalah gitu. Ya tabungannya mungkin nggak bisa dihitung lah gitu kan, udah kaya. Nggak bisa, iya udah nggak bisa. Udah kaya banget gitulah. Nominalnya susah lah dihitung lembarannya gitu. Nah, itu akhirnya gimana itu Mas bisa kok sampai masuk ke dalam? Ya gimana ya gitu. Sedangkan Mas kan di situ kan employee mereka gitu kan. Kok Mas bisa masuk ke dalam gitu tuh gimana ceritanya tuh tadinya? Kan permainan banyak, jadi ada yang main bola, ada yang main slot, ada yang main poker. Jadi bisa saya sebulan, misalnya pemasukan saya dapat 50 juta. Jadi biasanya saya habisnya lebih dari itu. Oke. Memang Mas kepengen gambling, mengadu-ngadu di situ atau Mas emang tahu tekniknya gitu, jadi mencoba gitu atau gimana? Enggak ada teknik, emang udah ininya udah apa basicnya udah penjudi, udah suka main taruhan gitu. Iya. Nah, sebelum pada tahun juga udah suka main. oke. Nah, itu kalau boleh tahu itu nominalnya totalnya tuh Mas habis berapa itu? Total semuanya yang pernah Mas mainin gitu, berapa tuh nominal uangnya tuh? Total ya miliaran juga. Miliaran ya. Ngeri juga ya. Akhirnya Mas memutuskan balik ke Indonesia sampai sekarang gitu. Itu gimana nih ceritanya nih? Oh itu Mas di Indonesia juga masih buka, kan pindah pas di Jakarta. Oh, jadi dari Kamboja itu cuman pindah cabang aja Mas minta yang di Jakarta gitu. Enggak, lain orang lain bos lagi. Oh, pindah perusahaan lah, anggap saja gitu ya. Iya, gitu. Oke. Terus janjikan, ya udah. Kalau di sana kan, kalau di Kamboja kita kerja sama orang, ada bosnya diatur. Itu kalau di Jakarta kan kita punya sendiri, jadi kita yang atur sendiri. Oke. Nah, akhirnya Mas memutuskan sekarang berhenti itu gimana tuh? Karena udah melampaui, udah pemasukannya udah melampaui pengeluaran terlalu banyak, jadi lama-lama kan dari misalnya per bulan ini minus 10 juta, bulan besok lagi minus lagi
juta kan jadi 20 juta. Lama-lama numpuk itu, begitu-gitu numpuk sampai nggak kuat di handle, ya udah akhirnya nggak dipercaya orang. Maksudnya minusnya itu utang gitu atau bagaimana sih maksudnya? Iya, utang. Jadi kalau dibilang penggelapan, ya ada penggelapan juga buat nutupin utang itu. Iya. Seperti itu. Jadi Mas bisa dibilang sekarang habis-habisan lah duitnya ya gitu ya. Udah nggak kuat nge-handle, udah nggak bisa ditutupin lagi, mungkin ya bisa dibilang ketahuan, jadi nggak dipercaya orang gitu. So ya udah kita keluar. Nah dari Mas sendiri sekarang betul-betul udah apa maksudnya udah berhenti dari dunia perjudian itu atau gimana nih sekarang? Udah total. Udah berapa lama tuh berhenti sekarang tuh? Baru 2 bulan. 2 bulan. Iya. Nah itu plan Mas rencananya gimana nih? Jadi Mas kemarin utang-utang yang kemarin numpuk banyak gitu kan? Itu berarti karena di dunia gelap juga Mas mau biarkan lah utang itu, biarin lagian utangnya di Iya, itu udah nggak bisa beli lagi. udah nggak mungkin ya, udah nggak ada urusan ya. Iya, udah nggak ada urusan. Oke, berarti sekarang Mas plannya ini apa ya, menata lembaran baru lah gitu ya? Iya, intinya sih itu, cuma kan masih tetap aja masih ada dendam. Iya, dendam betul. Oke, mungkin kita diskusinya kita lanjutkan di lain waktu. Terus ya semoga Mas bisa kembali hidupnya lancar seperti semula. Terus plan-plan Mas yang positif bisa bisa terlaksana lah, bisa tercapai. Mudah-mudahan menghilang lah hal-hal yang negatif di diri Mas yang sudah terjadi. Sudah kita buka lembaran baru, semangat gitu ya. Mungkin seperti itu Mas ya. Siap. Oke. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya.